satukan hati, melangkah dengan pasti menuju angan-angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit kembali hadir bersama Anda, dan tema besar kita pada petang hari ini adalah harapan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemirsa JTV, setiap orang di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarir, dan juga mengembangkan karir itu sesuai dengan kemampuannya. Bahkan menurut informasi yang saya baca-baca, kalau saya nggak salah nanti saya coba masukkan dari narasumber, ada sejumlah payung hukum, misalnya ada Undang-Undang Nomor 19 2011, ada Undang-Undang Nomor 8 2016, sampai dengan tataran peraturan pemerintah. Jadi kaum disabilitas termasuk juga punya kesempatan yang sama untuk berkarya, berkarir, dan menambah kesejahteraannya. Untuk ini kita nanti akan dalami bersama narasumber. Kita nanti ada kesempatan gabung dengan 3 narasumber di studio dan 1 narasumber yang sedang daring karena posisi di Jakarta. Tema besar kita adalah harapan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kita akan detailkan sesudah kumpulan informasi di redaksi berikut ini. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker RI baru-baru ini memberikan penghargaan nasional pada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas kiprahnya memberikan penghormatan, kepedulian, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Pemberian penghargaan ini juga dimaksudkan sebagai rangkaian Hari Peringatan Disabilitas Internasional sebagai apresiasi pemerintah atas komitmen pemerintah daerah, perusahaan, dan semua stakeholder atas kepedulian dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, terutama dalam pasal 53 atas pemenuhan kuota 1% pekerja bagi penyandang disabilitas. Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa perusahaan stakeholder agar bisa memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghargaan yang layak adalah cara untuk memberikan pemenuhan hak asasi kepada para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah terus mendukung penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam kerja, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim penyerapan tenaga kerja disabilitas mengalami peningkatan sebesar 78,18% dibanding tahun 2021 lalu. Saat ini ada 60 perusahaan di Jawa Timur sudah menyerap tenaga kerja disabilitas sepanjang tahun 2022 dengan total 866 orang pekerja yang terdiri dari 257 laki-laki dan 211 perempuan. Harapan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Saya akan menyapa dulu narasumber jauh yang sedang daring, Profesor Dr. Budianto MPD, Ketua Divisi Difabel UNESA. Prof. Budi, selamat petang, Prof. Selamat petang, salam sehat selalu. Salam sehat tanpa obat katanya begitu ya. Terima kasih Prof. Budi yang sudah bersama kita secara daring. Dan di studio ada Ibu Dian Ika Riani, Wakil Ketua KPID Jawa Timur. Mbak Ika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan nggak grogi Mbak ya. Enggak. Pertama kali ketemu saya kalau gitu ya. Kayaknya dulu pernah deh. Oh pernah, oke. Di sebelah Mbak Dian juga ada Ibu Nurul Hikmah, Sekretaris Pertuni Jawa Timur, Persatuan Tunanetra Indonesia. Mbak Hikmah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapanya Mbak Nurul atau Mbak Lima? Nurul biasa. Mbak Nurul, siap. Dan saya juga perlu menghadirkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Surabaya, Mbak Asti Asada. Monggo Mbak Asti bergabung dengan saya di panggung. Pelan-pelan Mbak Asti. Siap. Sehat ya Mbak Asti?
Alhamdulillah. Terima kasih untuk hadir di studio. Baik, saya ke Prof Budi dulu aja untuk awal. Prof Nyun Sewu, kalau kita buka risalahnya ini saya dapat catatan dari rekan-rekan produser dan juga redaksi. UNESA itu sangat support terhadap penyandang disabilitas karena mereka pun punya kemampuan atau kapabilitas yang harus diwadahi. Sejauh ini kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka sudah bisa terbukti. Tapi mungkin Prof bisa memberikan update sejauh apa sih peluang dan kesempatan yang mereka sudah dapatkan dari perspektif alma mater UNESA. Monggo Prof. Baik, terima kasih. Mungkin saya mulai dari UNESA terlebih dahulu ya Bapak. Siap. Jadi UNESA ini Pak Rektor sudah mendeklarasikan sebagai kampus yang ramah. Dan disabilitas juga menjadi prioritas atau unggulan di Universitas Negeri Surabaya. Bagi calon mahasiswa atau lulusan SMA, kita membuka ada 2 jalur untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi adik-adik disabilitas itu bisa mengikuti seleksi melalui jalur reguler, seperti biasa di UMPTN dan sebagainya. Dan di UNESA sendiri juga membuka jalur khusus untuk disabilitas. Ini terkait dengan perspektif masuk. Selanjutnya bagi mahasiswa disabilitas kami yang sekarang ini jumlahnya hampir 60, sebagian besar itu mendapatkan beasiswa dari baik beasiswa dari program adik maupun beasiswa dari UNESA itu sendiri. Itu terkait dengan perspektif untuk masuk ke UNESA, ke perguruan tinggi khususnya di UNESA. Baik. Nah, lalu berikutnya kalau perspektif terkait luaran mahasiswa disabilitas dari UNESA, itu memang kita belum ada data tracer yang terakhir, tetapi yang sudah ini menunjukkan bahwa mohon maaf teman-teman mahasiswa disabilitas yang dengan background sebutlah menengah ke bawah itu justru survive, hampir semua masuk dunia kerja, baik itu kerja mandiri maupun sebagai pegawai gitu. Tapi justru yang dari kelompok orang tua mampu itu kecenderungannya malah tidak bekerja, lalu mungkin cenderung difasilitasi oleh orang tuanya seperti itu. Iya. Baik, Prof, izin saya geser dulu ke para pengurus atau para punggawa di dunia ini. Kita coba manfaatkan kesempatan sekaligus menggali pengalaman mereka tentang dunia kerja dan juga dunia pendidikan, khususnya untuk kaum yang menyandang disabilitas. Saya ke Mbak Asti dulu, Mbak Asti Nyun Sewu. Kalau saya coba lihat dan coba bongkar catatan tentang Mbak Asti, ini kan Ketua HWDI Kota Surabaya. Apa saja ya HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang sudah dilakukan, diupayakan untuk mendobrak stigma atau mungkin juga anggapan bahwa kaum disabilitas itu merupakan warga kesekian gitu, atau mungkin juga kemampuannya dipertanyakan. Monggo, Mbak Asti. Baik, jadi HWDI itu kan memang organisasi yang representatif dengan perempuan penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat yang memperjuangkan implementasi haknya di bidang ekonomi, sosial maupun perlindungan hukum, terutama pendidikan, begitu. Nah, adalah dengan hari ini kita itu sebagai perempuan disabilitas ingin merubah stigma bahwa kami jangan dikasihani, kami juga tidak membebani, karena banyak dari perempuan-perempuan disabilitas itu ternyata juga sebagai tulang punggung keluarga. Kami bisa survive. Nah, hal apa yang sudah saya lakukan? Kami juga banyak melakukan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga swasta maupun pemerintah untuk membuat pelatihan-pelatihan yang intinya meningkatkan skill keahlian untuk menambah skill anggota HWDI. Ini tentunya akan berpengaruh ke income sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diri bahwa kami ini bisa survive, begitu. Kalau bicara soal survive, saya juga dapat bocoran Mbak Asti itu pernah bekerja dan berkarya di sebuah operator besar di Indonesia. Betulkah begitu? Iya. Bagaimana situasi lingkungan kerja waktu itu? Bisa kasih gambaran? Iya, kurang lebih selama 6 tahun saya bekerja di sana. Itu 2 tahun saya resign, kemudian alhamdulillah saya diberi kesempatan masuk lagi. Jadi benar-benar support system yang benar-benar membuat saya bangga.
teman-teman sangat mendukung, sangat inklusif suasananya, dan saya juga bekerja semaksimal mungkin dan saya juga mampu berkompetensi begitu. Ya. Kalau dari informasi rekan-rekan, apakah juga ada yang mengalami situasi yang berbeda atau mungkin juga kondisinya perlakuannya malah mungkin masih belum teredukasi atau belum mendapatkan respon yang baik gitu Mbak Ati, gimana? Singkat. Baik, real di lapangan memang tidak semua teman-teman disabilitas yang bekerja itu bisa seperti saya, maksudnya kebetulan memang lingkungan kerja saya benar-benar inklusif begitu ya. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang mungkin menemukan lokasi kerja yang memang tidak akses, kemudian situasi kerja yang memang membuat mereka menjadi insecure dan mereka jadi tidak berkembang begitu. Banyak sih beberapa teman yang memang sudah cerita ke saya bahwa itu memang sesuatu yang memang harus dipecahkan bersama begitu. Mudah-mudahan kedepannya ada semacam solusi bersama, perusahaan juga memberikan kepercayaan kepada teman-teman disabilitas dan kita juga bisa bekerja sesuai dengan kompetensi. Solusi bersama, saya catat nanti kita akan dalami. Pemirsa JTV, kita masih melakukan pendalaman lagi bersama rekan-rekan dan para pengurus karena tema besar kita adalah harapan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, tema besar kita adalah peran peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Tadi di awal kita sudah ngobrol dengan Prof. Budi yang banyak mengulas tentang dunia pendidikan, bagaimana penerimaan sekaligus kesempatan kepada kaum disabilitas. Nah, kalau bicara soal dunia pendidikan, saya akan bergabung dengan Mbak Nurul ini. Karena Mbak Nurul, saya juga dapat info, sekarang sedang studi S2 di Universitas Erlangga, Magister Manajemen Publik. Wah, luar biasa ini. Nah, sesudah sebelumnya merupakan lulusan UNESA kalau nggak salah ya. Jadi S1-nya UNESA, terus S2-nya di Erlangga. Ada nggak kesulitan selama ini, selama menjalani studi gitu ya? Dan bagaimana perlakuan selama di kampus atau menguji persepsi rekan-rekan lain? Monggo, Mbak Nurul. Terima kasih. Kalau untuk kesulitan, saya yakin pasti di teman-teman disabilitas tidak hanya netra, juga mengalami gitu. Ketika masuk ke dunia perkuliahan yang memang secara inklusif, saya bilang karena memang ketika itu saya masuk di jurusan yang memang hanya saya saja yang disabilitas gitu. Jadi memang tantangannya saya bilang lebih pada bagaimana caranya saya mengkomunikasikan apa sih yang menjadi kebutuhan saya gitu. Jadi dari mulai materi, bagaimana saya belajar, ketika saya memperkenalkan untuk proses belajar itu saya menggunakan teknologi gitu. Asisten teknologi yang memang itu bisa membantu saya untuk juga bersama-sama dengan teman-teman yang non disabilitas netra itu juga belajar. Ini kalau bahasa Magister Manajemen Publik, ini nanti mau jurus kemana sih misalnya? Kebijakan publik. Magister Kebijakan Publik. Wah, kerpean saya kurang nih kesehatan saya kalau gitu. Magister Kebijakan Publik. Nah, ini berhubungan dengan policy kalau gitu. Apa sih kira-kira yang Anda harapkan atau juga mungkin dari pengalaman hidup dan pengalaman diri itu juga ada kebijakan-kebijakan yang mungkin provide juga untuk kaum-kaum disabilitas. Apakah begitu? Kalau memang untuk tentang kebijakan ya, berbicara tentang kebijakan sebetulnya memang kan sudah ada gitu, yang tadi sudah disebutkan sama Pak Iman. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu sudah menjadi payung hukum dan sudah banyak poin-poin yang sudah diatur di situ dan juga permen-permen di bawahnya yang merupakan terusan dari kebijakan itu gitu. Dan memang ada beberapa hal yang mungkin juga bisa melengkapi dari peraturan yang sudah ada itu dengan lebih melibatkan disabilitas gitu. Jadi bagaimana ketika proses implementasinya itu nanti itu bisa bersama-sama duduk dengan disabilitasnya yang memang yang lebih tahu bagaimana kebutuhan dari mereka masing-masing gitu. Untuk studi S2-nya tinggal berapa bulan lagi? Baru semester 1. Oh, baru semester 1. Iya. Berarti masih sudah mikir sempronya, proposalnya gimana gitu ya. Sudah. Terus nanti kalau setelah selesai studi gitu, apa kira-kira yang akan dilakukan? Harapan berikutnya apa? Nextnya apa?
harapannya nantinya banyak yang kemudian kesempatan ini lebih terbuka lagi, lebih maksimal lagi peluang-peluang yang sudah ada. Karena memang peraturan untuk kesempatan kerja maupun kesempatan pendidikan, dua hal ini yang memang sekarang sedang fokus utama obrolan kita hari ini, itu nantinya lebih menyerap teman-teman disabilitas lagi. Ini menarik. Gitu. Menurut panjenengan Mbak Nurul, apa sih yang belum selesai untuk kaum disabilitas ini? Apa yang belum perlu dilakukan lebih? Yang lebih banyak bagaimana teman-teman itu bisa lebih meningkatkan kompetensi mereka. Itu karena memang saya sedikit pengalaman di sharing dengan teman-teman yang di organisasi gitu. Yeah. Ketika mereka ada kesempatan lowongan pekerjaan, tapi mereka masih belum bisa memenuhi persyaratan itu. Oh, gitu. Jadi lalu kemudian ada juga yang perusahaan atau misalkan dari pihak instansi itu yang juga bingung nantinya ini membuka kesempatan itu diposisikan di mana. Gitu. Jadi memang komunikasi antar dua belah pihak ini nantinya harapan kami semua itu nanti bisa bersama-sama gitu untuk. Baik, saya geser ke kawan-kawan KPID nih ya. Ini Mbak Ika harus kasih gambaran. Tentu Komisi Penyiaran Indonesia khususnya Jawa Timur itu juga memberikan perhatian pada isu ini, peluang-peluang seperti ini. Apalagi Anda juga punya latar belakang aktivis gitu ya. Kalau menurut catatan jenengan itu apa sih kira-kira yang menjadi kendala, khususnya kalau di industri penyiaran, di industri media itu yang menjadi kendala untuk kaum disabilitas itu apa? Jadi yang pertama gini, kita tahu sekarang itu memang banyak konten-konten yang bagaimana masyarakat lebih banyak tertarik untuk melihat. Otomatis menjual rasa empati ya, jadi kasihan gitu. Jadi masih banyak konten kayak reality show yang kayak termehek-mehek yang membuat masyarakat stigmanya lebih ke kasihan banget ya nih disabilitas ya, yang kayak nggak berdaya dan nggak bisa apa-apa dan butuh bantuan. Jadi masih banyak media yang menampilkan konten-konten yang seperti itu, Mas. Nah, KPID itu justru mengimbau teman-teman itu, ayo media kita bersama-sama tonjolkan potensinya itu. Nah, jadi ketika potensi ini ditonjolkan, masyarakat jadi tahu nih. Jadi misalnya ketika saya mengajak Mbak Nurul tampil di publik seperti ini, terus dia bercerita, tunanetra itu ternyata sekarang sudah sangat dengan IT itu udah IT minded banget. Jadi kemana-mana bisa sendiri, mandiri, sehingga bekerja layaknya kita yang non disabilitas itu sebenarnya bisa, misalnya konten kreator gitu, ataupun dia juga bisa menjadi operator telekomunikasi atau operator apapun itu ya, seperti yang Mbak Asti gitu. Itu kalau nggak kita banyak tampilkan di media kan orang tidak tahu, karena mungkin media lebih banyak menampilkan sisi yang tadi. Betul. Mengiba-iba sehingga masyarakat yang nonton tuh kasihan ya, stigma-stigma itu masih terbentuk. Kalau menurut Mbak Ika, media penyiaran khususnya memilih topik ke sana gitu ya, kok nggak munculkan sisi yang lebih baik atau lebih positif, itu menurut Anda kendalanya apa sih? Mungkin yang pertama menarik pemirsa kali ya. Tapi alhamdulillah sih Mas, kalau saya lihat sekarang, kita kan juga memantau ya di teman-teman KPID itu sudah banyak teman-teman media yang lebih menonjolkan potensi-potensi itu dan melibatkan disabilitas. Jadi mengajak ngobrol kayak gini kan di ruang-ruang publik seperti ini tentang pekerjaan atau mengajak teman-teman disabilitas itu tadi yang fokus kepada partisipatif tadi itu. Gitu. Kemudian yang terakhir juga mungkin masih banyak yang berkembang di masyarakat itu menggandeng teman-teman disabilitas yang mungkin lebih banyak ngomong tentang hak-haknya. Jadi yang kayak menuntut gitu ya Mas. Jadi yang bahasa yang mereka itu kerennya advokasi gitu ya. Teriak-teriak, mana hak kami ini, hak kami itu. Sehingga mungkin stigma yang terbentuk di masyarakat juga jadinya takut gitu ya. Nanti diajak minta ini minta itu gitu ya, menuntut ini menuntut itu. Nggak salah sih Mas, itu benar sekali. Karena tentu saja negara harus melindungi hak-hak semua tanpa terkecuali juga disabilitas. Siap, nanti kita dalami Mbak. Oke, siap. Kita jeda dulu, nampaknya Mbak Ika sudah mulai excited gitu untuk bicara tentang pengalaman sebagai aktivis. Tapi sekarang beliau di posisi Wakil Ketua KPID, tentu saja akan saya coba kulik dari sisi yang lain. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Prof Budi yang masih bersama kita secara daring. Kita kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jatim Bangkit, saya nyebrang dulu ke Prof Budi supaya tidak kelupaan. Prof, izin, tadi saya terlalu asik ngobrol dengan 3 narasumber di studio, jenengan mungkin bisa monitor. Tapi kalau bicara kembali kepada dunia pendidikan, Prof, namanya juga pendidikan. Setelah lulus, ngapain? Nah, kalau bicara soal kawan-kawan disabilitas ini, next-nya itu bagaimana kesempatan mereka selama ini dalam real lapangan sekarang, Prof? Monggo. Baik, kalau berkaitan dengan real data lapangan ya, ini data BPS tahun 2021 itu menunjukkan tenaga kerja disabilitas itu sudah menduduki 7,04 juta orang. Gitu. Membaik atau bagaimana, Prof? Nah, ini justru menurun dari tahun 2020. Wow. 2020 itu angkanya 7,67 juta orang. Oke. Ini 2021 malah menurun. Nah, fenomena ini nampaknya perlu kita kaji bersama gitu. Oke, dari 7, saya Prof, langsung saya mau tanya, dari 7 juta sekian itu tadi, itu mayoritas di dunia kerja seperti apa atau lapangan kerja seperti apa, Prof? Ya, yang terbanyak itu di sektor mandiri. Artinya teman-teman disabilitas itu bekerja mandiri, entah itu wirausaha atau apa. Lalu yang kedua, level berikutnya menjadi buruh tidak tetap. Oh. Lalu level di bawahnya adalah menjadi buruh tetap atau pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Lalu di bawahnya lagi menjadi pekerja keluarga. Nah, dan yang terakhir adalah pekerja bebas gitu. Oh, gitu. Nah, terkait dengan menjadi karyawan tetap, ini sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kan sudah menyatakan. Jadi penyedia tenaga kerja itu yang di bawah pemerintah itu harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 2% dari jumlah pekerjanya dari 100 ini. Nah, sedangkan yang swasta itu 1%. Nah, kondisi ini dengan melihat sebaran semacam itu, nampaknya memang masih perlu perjuangan banyak untuk memenuhi hak-hak mereka seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPUD tadi. Prof, izin kalau misalkan saya coba bandingkan antara kaum disabilitas yang S1 dengan yang mereka S2 atau pasca atau magister gitu. Peluang kerjanya seperti apa? Apakah sama atau mungkin ada kajian-kajian lain dari perspektif UNESA? Monggo, Prof. Jelas kalau yang lulusan S2 itu peluang kerjanya semakin lebih tinggi daripada yang S1. Oke. Nah, berikutnya adalah di samping ini sebenarnya yang menjadi problema nasional adalah seperti tuntutan amanat PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak. Nah, di sana itu sebenarnya di PP nomor 13 tahun 2020 itu sudah diatur bagaimana memenuhi akomodasi yang layak baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah, ini adalah merupakan piranti pendukung untuk pembentukan jiwa kerja dari penyandang disabilitas itu, memfasilitasi. Pemirsa JTV juga bisa manfaatkan nomor WA kami, Anda bisa berinteraksi dengan kami. Nanti pertanyaan akan saya sampaikan pada narasumber studio termasuk Prof Budi yang sedang daring bersama kami. Prof, mohon izin, saya juga penasaran kalau bicara soal peluang perusahaan atau kantor, institusi kerja yang bisa menerima lulusan-lulusan atau mungkin juga rekan-rekan kaum disabilitas itu seperti apa sekarang? Apakah mereka juga begitu terbuka atau comply dengan undang-undang atau mungkin mereka masih bingung seperti kata Mbak Nurul, ini kalau tak tompo engko tak endi gitu, nyambut gawe apa gitu. Kira-kira masih seperti itu bukan, Prof? Baik, kebetulan kami sedang melakukan kajian juga di Kabupaten Gresik. Itu menunjukkan di sana, Gresik kan termasuk kota industri ya, itu sekian persen perusahaan di sana itu sudah welcome. Bahkan justru banyak yang ditawarkan tetapi tidak terpenuhi. Problematiknya adalah memang seperti yang disampaikan tadi. Berikutnya PR-nya adalah bagaimana perusahaan itu juga dapat bukan menyesuaikan keterampilan ya, tetapi ada penyesuaian fokus. Karena pada penyandang disabilitas
itu kebanyakan itu profesinya itu spesifik pada aspek tertentu. Sementara tuntutan lapangan kerja itu maunya itu bisa apa-apa, bisa lebih banyak. Padahal teman-teman penyandang disabilitas itu cenderung kemampuannya itu spesifik, misalnya aspek keterampilan tertentu seperti itu. Iya, iya. Kecuali penyandang, oke, silakan. Prof, nanti saya juga mohon izin pendalaman karena UNESA ini juga merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang menerima atau memberikan kesempatan kawan-kawan disabilitas untuk studi. Nanti setelah itu apakah ada kerjasama secara konkret dengan perusahaan-perusahaan demi penyaluran atau seperti apa? Nanti mohon izin, saya akan dalami di situ, Prof ya. Sebentar, tapi saya nyebrang dulu ke Mbak Asti. Mbak Asti, selama Anda bekerja di dunia kerja real gitu lapangan, Anda nemui kesulitan nggak? Kesulitan seperti apa sih yang sering ditemukan oleh Anda sendiri dari pribadi, pengalaman, dan juga rekan-rekan? Monggo, Mbak Asti. Kalau saya pribadi, kalau kesulitan itu mungkin tidak ada ya. Ya. Itu wajar, tapi alhamdulillah kesulitan itu tidak terlalu sesuatu yang besar begitu, jadi bisa diatasi. Pertama saya mungkin seperti apa sih, Mbak? Kesulitan karena saya beradaptasi dengan device ya. Oke. Karena background saya dulu sempat ikut pelatihan di Kementerian Sosial di Bogor. Waktu itu 1 tahun, dan memang basic pendidikan yang saya terima di Bogor itu tidak relate dengan pekerjaan waktu saya di provider begitu. Okay. Jadi saya harus istilahnya harus kerja keras ya untuk bisa menguasai device. Tapi alhamdulillah semua tim baik itu supervisor, kemudian tim mentor yang mengajar saya waktu training itu mereka sangat support begitu, sangat welcome. Saya diberi kelonggaran, diberi waktu untuk belajar mendalami device itu agar saya bisa mengikuti ritme pekerjaan begitu. Apakah perlakuan seperti itu juga merupakan sebuah porsi karena Anda kaum disabilitas atau memang mereka memandang Anda sebagai equal, sebagai rekan kerja yang setara begitu? Saya rasa ini bukan karena saya disabilitas ya, tapi memang ini mungkin sifat inklusif itu yang ada begitu. Tapi nyatanya kita kan tidak harus membebani begitu. Berjalannya waktu, akhirnya saya juga berkompetensi, bahkan bekerja itu tidak hanya saya istilahnya maaf ya dalam tanda kutip saya makan gaji buta begitu. Saya juga bisa berprestasi, saya bisa berkompetensi, dan itu tidak ada masalah bagi saya begitu. Maksudnya memang berkompetisi, mungkin bersaing dengan rekan-rekan yang lain ya. Oke, tadi Anda juga bilang nyentil soal solusi bersama. Solusi bersama seperti apa yang ada dalam benak pikiran Anda sebagai seorang ketua dari kaum disabilitas ini? Jadi seperti ini ya, ini harus ada dua belah pihak yang memang saling memperbaiki caranya masing-masing. Seperti dari perusahaan, mereka memberikan kepercayaan dan juga berikan kesempatan kepada kami begitu, sambil mungkin membangun aksesibilitas yang dimungkinkan untuk menerima kami ketika bekerja nanti. Kedua, kami sebagai disabilitas kita harus meningkatkan skill. Jadi inilah salah satu solusi bersama. Kalau kita punya skill, akhirnya perusahaan itu akan dengan welcome menerima kita. Seperti itu. Karena melihat kemampuan tadi Baik. ya, bukan melihat fisiknya atau kondisinya. Baik, saya ke Mbak Nurul. Mbak Nurul Nyon Sewu gitu ya. Tadi kan sudah diceritakan juga bahwa Mbak Asti fine-fine aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Tapi saya yakin namanya kendala, mungkin keceklong, yes namanya masalah itu pasti ada lah ya. Anda juga sebagai sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia, bagaimana rekan-rekan Anda kaum disabilitas menghadapi, menjalani kehidupan dan masuk ke dunia kerja, Mbak? Ada nggak cerita-cerita curhatan-curhatan mereka seperti apa tuh? Kalau soal curhatan memang banyak hal gitu yang teman-teman ceritakan dari berbagai sektor, baik yang mereka yang bekerja di sektor formal gitu kan ya, itu mereka bagaimana mereka beradaptasi, kesulitan yang kemudian mereka yang menjadi solusi untuk hal-hal yang mereka alami itu adalah bagaimana dengan mereka itu bisa mengkomunikasikan itu tadi. Jadi karena menyampaikan apa yang sebetulnya mereka bisa, mereka mampu, lalu juga bisa membuka diri, jadi menerima masukan dan sebagainya, dan juga mandiri gitu. Itu yang menunjukkan kepada instansi atau perusahaan yang memperkerjakan mereka dan kemudian memberikan kepercayaan lebih lagi untuk mereka. Nah, dengan kondisi kepercayaan itu, para penyandang disabilitas tentu saja punya
keinginan gitu ya. Pastilah orang-orang pasti punya harapan dan punya keinginan. Untuk mereka secara umum rata-rata mereka tuh ingin apa tuh Mbak? Sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan salah satu program yang kami lakukan, yaitu terkait pendataan. Ya, pendataan yang sudah kami lakukan dari bulan Maret. Itu di situ ada salah satu form yang memang kami gunakan untuk mengetahui bagaimana sejauh apa keterampilan teman-teman ini. Karena dalam penguasaan teknologi untuk disabilitas netra itu mutlak, gitu ya. Karena untuk menarik tadi untuk menunjukkan kompetensi mereka itu sudah sejauh apa, dan ternyata masih banyak juga yang sudah memiliki device, sudah memiliki perangkatnya, tapi masih belum maksimal gitu untuk penguasaannya. Jadi yang mereka inginkan adalah adanya pelatihan yang memang mendukung untuk peningkatan kompetensi mereka itu. Baik, nanti kita coba dalami tentang pelatihan itu. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, tadi waktu jeda saya coba kasih gambaran antara Mbak Asti dengan Mbak Ika itu ngobrol, naik apa gitu. Ternyata Mbak Asti itu orang-orang yang mandiri betul ya. Jadi para difabel ini juga mandiri tenan ya kalau gitu ya. Saya coba ke Mbak Ika dulu. Mbak Ika, nyun sewu, saya juga penasaran sih. Bagaimana secara pandang masyarakat kita secara umum sekarang, dan mungkin juga supaya pandangan-pandangan ini bisa lebih menuju ke hal yang lebih baik dan mereka betul-betul bisa jadi lebih terhormat begitu. Jadi media tuh pasti memegang peranan penting ya Mas ya. Makanya kami terus mengajak teman-teman lembaga penyiaran itu, termasuk saat ini juga KPD menggandeng teman-teman dari organisasi disabilitas. Ini kalau kan ada tunanetra dan Mbak Asti, HWDI itu kan tidak hanya disabilitas fisik aja ya, tapi juga all disability ya Mbak ya. Ada tunanetranya, ada tunarungunya juga. Kita ngajak mereka tampil untuk terus menunjukkan bahwa tadi bisa lihat Dek Nurul ini dari Jombang ke sini itu sendirian naik kereta api, pesan-pesan sendiri di handphonenya, kemudian naik Gojek dari stasiun ke rumah saya. Nah, tapi ini kan masyarakat harus tahu ya Mas, ini potensi-potensi lain yang memang harus terus kita upayakan itu hadir di tengah masyarakat, sehingga media itu bisa menyajikan hal-hal ini sehingga masyarakat otomatis stigmanya berubah kan. Wah, bagi yang mungkin yang pemirsa yang punya usaha, misalnya usaha rumahan buat kue atau masak, Dek Ayu ini bisa masak loh. Oh, kalau gitu tunanetra bisa dong membantu juga. Tadi mungkin di VT-nya kelihatan tuh Mas. Ada ya tadi videonya Dek Ayu masak sendiri ya. Teman-teman kita yang tunanetra di Blitar itu juga bikin pecel, bumbu pecel sendiri. Saya tuh sampai nanya, Bu nggak pernah kena oncek tangannya waktu ngoncek-ngoncek bawang gitu? Atau kebeler, kepotong nggak gitu? Atau gini, gimana tahu kacang atau bawangnya itu gosong atau enggak? Tuh dari baunya Mbak Eka, wah luar biasa. Nah ini kami minta media bisa menampilkan hal-hal seperti ini. Itu hanya dari sektor yang informal ya. Penting yang formal juga, misalnya perusahaan juga tahu bahwa ternyata teman-temannya Mbak Asti itu punya banyak skill-skill yang kompetensi yang mungkin tidak hanya di bidang yang pinggir-pinggir aja, tapi bisa menjadi yang utama gitu Mbak Asti ya bahasanya ya. Nah kami butuh banget media buat memberikan ini tempat-tempat ini buat teman-teman. Ini gitu. ternyata juga respon dari para pemirsa JTV juga luar biasa, karena ada Pak Roni Jombang. Terima kasih Pak Roni. Penyandang difabel banyak yang kompeten kok. Wah ini para difabel juga banyak yang kompeten. Mereka sama saja kok dengan yang normal. Terima kasih Pak Roni untuk apresiasinya. Lalu ada Mbak Ratih. Ini juga penasaran tadi karena Mbak Nurul juga sudah nyentil soal pelatihan device ya. Ini ada Mbak Ratih yang penasaran di mana gitu ya untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan itu. Mungkin Mbak Nurul bisa ngasih jawaban. Ya sebetulnya selama ini ya memang sudah ada beberapa pelatihan itu lebih kepada kerjasama antar organisasi disabilitas dengan beberapa pihak gitu, beberapa penyandang dana gitu. Kalau untuk mungkin harapan kedepannya itu lebih ada, karena kan memang dari pemerintah juga sudah punya balai latihan kerja ya. Jadi mungkin di situ juga lebih membuka kesempatan bagi disabilitas untuk bisa bergabung. Jadi bukan ada kelas khusus. Tapi inklusi gitu. Jadi bisa bercampur, karena nantinya
mereka ketika bekerja itu pasti bertemu dengan teman-teman Orang yang lain, iya jadi yang non disabilitas juga gitu loh. Jadi kebutuhan teman-teman disabilitas itu tidak hanya dari segi keterampilan saja, tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja Gitu. itu. Mungkin untuk menjawab Pak Bu Ratih ya, Bu Ratih, apakah di organisasi juga ada semacam kesempatan untuk kumpul bersama dan saling sharing tentang bagaimana how to use the devices gitu? Iya, jadi memang di Pertuni Jawa Timur sendiri sebenarnya punya 33 cabang yang aktif di kabupaten kota. Jadi di masing-masing cabang ini mereka punya kegiatan masing-masing, dari mulai yang hanya silaturahim saja gitu, jadi yang ketemu terus bercerita. Kemudian ada juga program-program pelatihan yang memang mereka mengetahui kebutuhan dari anggotanya tersebut gitu. Ya, jadi memang sudah ada wadahnya. Baik, saya terima kasih Pak Yanto dan Ibu Risa di Surabaya untuk WA Anda. Khusus Pak Yanto, saya juga punya pemikiran yang sama. Saya ke Prof Budi. Prof Budi, nyuwun sewu, ini ada interest dari Pak Yanto yang penasaran. Kalau bicara soal kelembagaan, UNESA apakah juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk penyaluran atau penempatan, Pak Budi? Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Jadi begini, UNESA ini kan sedang berkembang. Dan sekarang sudah PT BNPH sudah. Nah, kita kan punya dua jurusan. Yang pertama adalah akademik, lalu yang kedua vokasi. Yang vokasi sedang baru berdiri 3 tahun ini, gitu. Nah, untuk yang akademik seperti Mbak Nurul ini kan orientasi akademik, maka penguatannya cenderung kepada akademiknya. Karena sebenarnya juga potensinya sama seperti mahasiswa yang lain. Nah, untuk yang akademik orientasinya adalah ini, sehingga konteks untuk lapangan kerja ini sifatnya kemitraan saja. Sedangkan untuk yang vokasi ini kan sedang proses. Untuk yang vokasi itu nanti langsung diproses pun ini sudah nanti kerjasama dengan dunia usaha. Dan gitu. Betul. Prof, mohon izin, apakah ada semacam data atau informasi kendala apa sih kaum rekan-rekan dari dunia usaha atau perusahaan atau lembaga-lembaga yang pemberi kerja gitu untuk menampung para difabel ini, apa sih halangan mereka tuh? Ya, sementara data yang saya peroleh dari hasil kajian dari tim kami, teman-teman, yang pertama jenis lapangan kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan usaha itu tidak match betul dengan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman penyandang disabilitas tersebut. Ini yang pertama. Nah, nampaknya terkait dengan ini perlu perjuangan kita bersama dalam bentuk advokasi gitu, yang sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut di dunia industri sendiri itu sebenarnya kan banyak pekerjaan yang sifatnya misalnya ban berjalan gitu ya. Yang pekerjaannya itu ya yang nempel stiker ya hanya nempel stiker saja gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Tetapi untuk masuk itu persyaratannya tidak seperti itu. Satu. Ini dari lalu berikutnya yang juga menjadi masih hambatan kita dalam mengembangkan adalah teman-teman disabilitas itu sebenarnya lebih fokus pada jenis skill yang spesifik. Tetapi di perusahaan kan membutuhkan sertifikat. Nah, sertifikat tersebut cenderung generik. Salah satu contoh misalnya untuk dunia garment misalnya, kemudian menjahit, organisasi profesi di bidang itu baru mengeluarkan sertifikat apabila dia memiliki kecakapan ya semuanya. Gitu. Baik. Prof, kita jeda dulu Prof ya. Pemirsa JTV, kita masih akan ngobrol dengan Prof Budi dan juga narasumber di studio dengan tema harapan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Masih di program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Optimis Jati Bangkit, langsung saya cuplik dari WA Pak Agus di Surabaya. Terima kasih, langsung saya tanyakan kepada Mbak Asti. Kadang banyak teman-teman yang ingin coba peluang kerja tapi nggak pede gitu. Nah, Mbak Asti bisa sharing pengalaman. Waktu Anda pertama kali kerentek mau gabung dengan Nyun Sewu, operator warna merah wis ya. Saya rasa pemirsa JTV tahu lah operator apa ini ya. Saya nggak usah sebut nomor namanya gitu. Itu apa sih yang membuat Anda yakin bahwa aku bisa? Terus bagaimana teman-teman ini tidak pede? Monggo. Baik, saya adalah seorang yang lahir dari kampung, yang punya impian saya kerja di kantor, dan itu sesuatu yang tidak mungkin karena pendidikan saya juga tidak tinggi begitu. Tapi alhamdulillah, qadarullah, kesempatan itu ada dan saya tidak akan menyanyiakan. Saya belajar, kemudian karena saya punya cita-cita bahwa saya harus bisa kerja di kantor seperti keinginan saya. Alhamdulillah ya, saya kerja keras, saya belajar, dan akhirnya sudah sampai di titik ini. Jadi di otak saya itu mindsetnya itu harus dirubah gitu. Saya bisa, saya menginginkan suatu, bahkan ketika saya pertama kali masuk kerja, saya tidak pernah memikirkan saya mau digaji berapa. Tapi saya bisa bekerja saat itu. Tapi ternyata ketika saya sudah bekerja, kok gaji saya sekian? Wah, mikir ternyata juga gitu. iya, jadi ya akhirnya saya hanya berkeinginan saya bisa bekerja, saya bisa kerja di kantor. Akhirnya, wah, saya mendapatkan benefit nih, saya dapat penghasilan yang lumayan. Terus tips untuk rekan-rekan yang masih nggak pede, masih insecure itu singkat sebelum saya ke Mbak Nurul. Monggo Mbak Asti. Iya, kita kalau kita memang punya kemampuan, ya kenapa harus tidak pede begitu? Okay. Itu kan merupakan modal. Mindset ya, membangun mindset kalau begitu. Iya. Mbak Nurul, saya hijrah ke Anda dulu Mbak Nurul. Ini ada pertanyaan dari pemirsa yang penasaran juga. Pada waktu Anda daftar S2 gitu, apakah ada syarat-syarat khusus yang memang khusus untuk kaum para difabel? Monggo. Tidak ada. Jadi ketika mulai dari S1 saja saya mengikuti SBMPTN malah. Jadi memang tidak ada syarat khusus harus ini harus tidak, sama seperti yang lain. Saya juga mengikuti tes gitu, tes seleksi ujian tertulis maupun juga ujian wawancara. Jadi sama, semua tahapannya sama. Untuk seruan untuk teman-teman difabel supaya mereka juga semangat seperti halnya Anda mengejar pendidikan level tinggi. Sebenarnya dari saya, dari apa yang sekarang ada dengan kemajuan teknologi itu sudah sangat memberikan kita sebuah kesempatan gitu. Kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk mengejar cita-cita. Karena waktu itu karena saya juga bukan disabilitas dari lahir ya, Mas ya. Jadi waktu itu yang memicu semangat saya karena saya ingin belajar, saya pengen melanjutkan cita-cita saya waktu itu. Berarti harus dari diri ya, sendiri berarti. Jadi dari kemauannya kita dan didukung dengan tindakannya apa yang nantinya bisa untuk mewujudkan itu. Mbak Nurul, cita-citanya jadi apa? Saya. Saya bisa bermanfaat untuk teman-teman disabilitas. Tak pikir jadi presiden. Ini ada apresiasi dari Mbak Tika Surabaya. Penyandang disabilitas itu kemampuannya sama kok. Kalau terlalu dimanja malah mereka nggak mandiri. Terima kasih, saya sepakat. Jadi mereka betul-betul mandiri. Terima kasih. Saya ke Mbak Ika Nyun Sewu, kalau dengan kondisi seperti ini, seruan kepada kami orang-orang yang pelaku media supaya apa gitu. Oke. Yang pertama KPID terus berkomitmen ya Mas, mengajak teman-teman lembaga penyiaran untuk memberikan slot-slot ruang itu bagi teman-teman disabilitas untuk tampil. Artinya tampil di segmen apapun itu yang disediakan teman-teman lembaga penyiaran, dan meminta lembaga penyiaran juga menyaring-nyaring untuk menampilkan program tersebut dan konten-konten yang sifatnya lebih bermanfaat bagi masyarakat tadi, yang bisa menghapus stigma-stigma negatif tadi. Jadi ayo kita gandeng teman-teman organisasi disabilitas ataupun individu disabilitasnya sendiri untuk menunjukkan apa sih yang dia miliki dan apa yang dia semua kebisaannya itu tadi, termasuk kemandiriannya tadi. Kita setuju banget, dan mereka ini tidak merepotkan loh kalau mandiri. Itu ya Mas ya. Lah terus makanya Mbak Asti juga numpak sepeda motor di roda 3. Gitu makanya. Saya ke Prof Budi. Prof, dengan fakta-fakta seperti ini gitu ya, kira-kira apa lagi yang kita berbuat supaya rekan-rekan difabel ini juga punya exposure, punya chance yang sama gitu Prof? Silakan Prof, sebagai pamungkas gongnya ini, monggo.
Baik, terima kasih. Terkait dengan ini, problema sosialnya adalah komunikasi antara Angkatan Kerja Disabilitas dengan penyedia tenaga kerja. Nah, terkait dengan ini, kami Divisi Difabel UNESA ini sedang dalam proses mengembangkan aplikasi yang nanti mampu memfasilitasi antara Angkatan Kerja dengan dunia kerja yang penyedia tenaga kerja tersebut. Nah, aplikasinya sekarang sudah clear dan sedang proses untuk pengisian data, lalu baru kita launching, kita operasionalkan agar baik Angkatan Kerja Disabilitas maupun perusahaan itu. Singkat Prof, kapan Prof untuk launchingnya? Ya, gimana? Karena ke depan itu bukan hanya Angkatan Kerja Disabilitas yang mencari kerja, tetapi perusahaan pun akan mencari tenaga kerja disabilitas karena tuntutan Undang-Undang Nomor 8 tadi. Siap. Enggak, terakhir saya ingin tahu kapan launching aplikasinya tadi yang dimaksud Prof? Nah, ini kita sedang proses ya, mudah-mudahan tahun 2023 tahun depan, berapaan itu mudah-mudahan sudah bisa launching, Bapak. Siap. Mohon doanya dari teman-teman semua. Prof Budi, terima kasih nyambung dengan kami dari jauh, tetap daring bergabung dengan kami di tema yang luar biasa. Matur nuwun, Prof. Mbak Asti, terima kasih untuk rawuh, hati-hati di jalan. Mbak Nurul, terima kasih. Naik sepur lagi pulang ke Jombang? Iya. Alhamdulillah. Mbak Ika, terima kasih. Sama-sama. Untuk rawuh. Sama-sama. Pemirsa JTV, terima kasih. Ada banyak WA yang masuk, tapi tidak semuanya kita tampilkan. Tapi mudah-mudahan ini juga merupakan semangat bahwa kita memberikan porsi yang sama kepada rekan-rekan difabel. Saya Iman Yuartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah tak terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman